Dari Komplek Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Genre Radio 107,9 FM, Keluarga Sehat Sejahtera. Selamat pagi keluarga Genre, kembali lagi bareng Dila dalam Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum. Hari ini Senin tanggal 14 September 2020 ya. Sebelumnya Dila pengen ngucapin selamat pagi dan selamat bergabung untuk seluruh mitra radio afiliasi kita di berbagai kota dan juga kabupaten di Sumatera Barat. Yang pertama ada Painan Radio nih di pesisir selatan, selamat pagi. Ada Total FM di Kabupaten 50 Kota. Dengan pendengar setia totalnya, ada Mitra Dharma di Dharma FM Dharma Seraya. Selamat pagi juga untuk Ariel FM di Payakumbuh, Taratak FM di Kabupaten 50 Kota dengan pendengar Taratak. Selamat pagi pendengar Taratak. Ada Don Sanak Minang nih di MFMC Junjung. Selanjutnya dari Kota Dingin ada Gesa FM di Kota Bukit Tinggi. Ada Agro FM di Kabupaten Agam dengan Mitra Agro. Dan selamat pagi juga untuk pendengar Delta FM Damasraya. Selanjutnya ada Radio Surya FM dengan Sahabat Surya di Pasaman Barat. Wah, lumayan jauh nih. Ada Spasi FM di Pasaman Timur dengan pendengar Spasi, dan selamat pagi juga untuk pendengar di radio favorit FMC Junjung. Senang sekali hari ini Keluarga Genre kita kembali dengan narasumber yang selalu ngasih materi yang epic banget sama keluarga Genre semua ya, dan relate banget nih sama keseharian kita. Punya segudang ilmu tentang parenting dan juga pastinya keluarga Genre gak asing lagi nih sama narasumber kita yang satu ini, the one and only Coach Hasbi selaku konsultan parenting ada di sini. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Dila, selamat pagi keluarga Genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dila? Alhamdulillah baik Coach, luar biasa. Ya, mudah-mudahan keluarga Genre juga dalam kondisi terbaik, walaupun kita masih dalam suasana suasana di tengah serangan COVID-19. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan postingan yang mengatakan seorang dokter dari orang Indonesia sedang melanjutkan studinya di Australia. Beliau mengatakan COVID ini sebenarnya diam aja, dia virusnya diam saja, tapi kemudian yang membawanya kemana-mana itu manusia. Jadi kalau manusia mau tenang, diam beberapa saat, beberapa waktu tertentu, maka cepat atau lambat virus ini akan habis katanya. Maka keluarga Genre kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak atau yang sesuatu yang tidak bisa ditunda, yang sesuatu yang tidak bisa diwakilkan, sebaiknya stay at home. Dan mudah-mudahan kita dimanapun saat ini berada, keluarga kita semua dalam kondisi terbaik dan selalu terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Betul banget Coach. Dan juga kalau misalnya keluarga Genre pengen keluar harus patuhin ya Coach protokol kesehatan. Jangan lupa nih pakai masker keluarga Genre. Dan hari ini keluarga Genre masih dengan materi yang pastinya akan membuat keluarga Genre tercengang-cengang ya. Bakal ada banyak pertanyaan nih Coach kayaknya. Karena hari ini kita mengangkat tema tentang peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan nih Coach. Nah Coach, yang pertama nih Coach, kita bakal kulik-kulik informasi dari Coach. Sebenarnya apa nih Coach dasar yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya Coach? Baik keluarga Genre, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, bagaimana dari pondasi sebuah negara yaitu keluarga. Pondasi keluarga itu sendiri kemudian ada anak, dan anak tersebut kemudian ada program yang kita lakukan, ada sesuatu proses yang terjadi. Prosesnya itu adalah pengasuhan. Maka pertanyaannya adalah bagaimana pengasuhan yang tepat, yang baik itu bisa kita lakukan. Yang pertama tentu pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang anaknya, mulai dari usia. Bahkan kalau kita bahas sebelumnya, bahkan dari ketika dalam rahim sendiri pun kita sudah mulai memperhatikan pengasuhan itu sendiri. Kemudian ketika anak lahir, kemudian ketika mereka tumbuh berkembang, memasuki usia sekolah, lalu memasuki usia remaja, orang tua kenal. Dan ingat bahwasanya kita orang tua di usia tertentu memiliki peran yang berbeda, memiliki cara pendekatan yang tidak sama. Ketika kecil kita lebih dominan sebagai seorang pengasuh, carer. Maka ketika dia mulai usianya menginjak di atas 5 tahun, 4 tahun ke atas, kita mulai menjadi seorang guru, mengajari sesuatu kepada anak-anak. Lalu kemudian ketika mereka memasuki usia mendekati remaja awal, kita berperan sebagai seorang pelatih.
Kita tahu pelatih tidak pernah masuk ke dalam arena, tapi dia akan mengawasi dan dia mengasih masukan, mengasih input, mengasih saran. Lalu di usia selanjutnya, peran kita orang tua sebagai seorang penggembira, sebagai seorang supporter, ya, kita support anak kita. Ketika kita bisa memainkan peran itu di usia tersebut, maka kita adalah seorang pengasuh yang baik dan benar. Kita mengenal perubahan anak-anak kita mengenal pertumbuhan mereka di usia berapa, apa kebutuhan mereka, dan kemudian yang lebih penting lagi, kita mengenal cara terbaik berkomunikasi dengan mereka. Tentu saja untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kita mengetahui kepribadian, personality anak kita masing-masing. Dan catatan pentingnya adalah bahwasanya beda anak beda perlakuan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, sudah digarisbawahi, di bold lagi, ditebelin ya, buat keluarga genre yang mencatat atau mendengar, ini yang perlu diulang-ulang. Beda anak beda perlakuan. Ya, jangan sampai kemudian semua anak diperlakukan sama. Ya, sebenarnya kan ada banyak jalan menuju Roma. Yang terjadi kemudian hanya satu jalan untuk mengasuh anak kita. Untuk menuju Roma kita bisa menggunakan banyak jalan, ada banyak track, ada banyak jalur, ada banyak rute. Sementara untuk mengasuh anak kok jalannya cuma satu, kan? Untuk membangunkan anak misalnya kan, ada orang tua caranya cuma satu, gedor pintu, dengan padahal beda anak beda cara bangunkannya. Ada yang dibangunkan dengan gedor pintu, ada yang dibangunkan dengan diusap kepalanya, ada yang dibangunkan dengan cara menjanjikan sesuatu, ada dibangunkan dengan cara dipuji dulu, gitu kan, dan seterusnya. Maka sekali lagi, beda anak beda perlakuan. Maka pengasuhan yang baik itu tadi adalah mengenal tipe anak dan berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu Dila. Oke, Coach. Nah, Coach, ngomong atau berbicara tentang pentingnya peran orang tua nih, Coach. Seberapa penting sih, Coach, peran orang tua dan harus mengetahui peran mereka nih ketika mereka menerapkan pola asuh kepada anaknya? Baik, kalau boleh diilustrasikan, kalau boleh digambarkan, diibaratkan, mengasuh anak itu seperti kertas putih. Kalau nggak salah ini hadis atau apa ya. Jadi anak itu adalah lembaran putih bersih, dan kita orang tua dan termasuk juga orang-orang di sekitar anak lah yang kemudian menggoreskan kuas, menumpahkan tinta ke atas kertas putih tersebut. Lalu kemudian terbentuklah pola tertentu, terbentuklah gambar tertentu, terbentuklah lukisan tertentu. Ada yang kemudian lukisan itu indah dipandang, enak dilihat, tapi ada juga kemudian yang tidak jelas polanya, abstrak. Bahkan kemudian ada juga yang di lukisan itu bukannya menjadi lukisan, yang terjadi adalah kertas itu sudahlah kotor, lecek, bahkan kemudian robek-robek. Ya, ini ilustrasi ini menggambarkan ada orang tua kemudian anaknya itu seperti mahakaryanya, ya. Sadar tidak sadar dia lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kemudian dia seolah-olah membanggakan anaknya karena anaknya menjadi sebuah mahakaryanya, seperti lukisan Mona Lisa yang sampai sekarang fenomenal, itu kan, orang memujinya, mengaguminya. Demikian juga anak kita. Tapi jangan salah, kemudian ada juga lukisan yang saya bukan seorang pelukis, waktu SD itu gambarnya begitu selesai dinilai langsung dibuang ya. Karena nggak pintar gambar ya. Nah, karena emang nggak enak dilihat. Udahlah nilainya nggak bagus itu kan waktu kecil dulu ya, karena nggak pintar gambar. Jadi gambarnya nggak enak dilihat. Kemudian nggak ada yang mengapresiasi. Guru pun ya kasih nilai karena kasihan. Udah dia ngumpulin tugas sudah kasih nilai juga itu kan. Nah, jangan sampai kemudian seperti demikian gambar kita. Orang nilainya karena ya oke lah itu kan. Tapi sebenarnya nggak ada nilai itu kan. Bayangkan kemudian bahkan orang cenderung menghindari melihatnya, nyesel lihatnya kan, aduh ini rusak mata gitu kan. Nah, ada anak kemudian yang orang tua orang lain menghindari anak kita, bahkan kemudian menyesal kemudian kalau anaknya atau ada yang berinteraksi dengan anak kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka keluarga genre kita adalah pelukisnya, pelukis kertas putih tadi. Nah, maka tugas kita sebagai orang tua adalah terus belajar, terus mencari sesuatu perubahan apa yang terjadi pada anak kita, untuk kemudian kita pun menyesuaikan diri. Skill apa yang perlu saya tambah nih
anak-anak dengan bertambahnya usia anak kita. Skill apa yang, keterampilan apa yang kita harus tambah lagi dengan kemudian semakin luasnya pergaulan anak kita. Pengetahuan apa yang harus kita tambah lagi dengan bertambah luasnya wawasan anak kita. Nah, ini yang keluarga genre harus perhatikan, terutama sekali di zaman sekarang, di mana kemudian teknologi ini membuat semuanya terjadi begitu cepatnya ya, bukan lagi kecepatan, bukan V tapi A, percepatan ya. Akselerasi, terjadi akselerasi yang luar biasa, keluarga genre. Nah, di mana-mana, baik di perkotaan ataupun di kampung halaman, di kampung-kampung, di daerah-daerah. Nah, jadi tidak ada alasan kemudian untuk kita tidak belajar, tidak ada alasan kemudian untuk kita menyerahkan anak kita kepada apa yang terjadi akan jadi baabekose lah, gimana nanti aja, atau atau ada istilah lainnya, di tumbuh di situ disiangi ya. Nanti kalau ada terjadi udah baru kita perbaiki. Dan ini satu bentuk pola pengasuhan yang perlu kita hindari, dan sangat banyak kemudian contoh ketika pengasuhan tidak baik berdampak tidak baik juga kepada anak. Dan Dila, ada satu kasus menarik ini, dan ini adalah klien. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan klien terapi ke rumah dengan kondisi yang begitu parahnya. Ini untuk menggambarkan kepada keluarga genre betapa kemudian ayah ini ya, kalau kita mau mulai masuk tentang ayah, sangat berperan dalam membentuk sosok seorang anak. Kalau kita katakan tadi seperti lukisannya jadi seperti bergambar apa. Jadi seorang klien datang ke rumah, diantar oleh temannya. Kemudian apa yang terjadi ketika pertama ngelihat dia, pandangannya kosong, kemudian bahkan dia tidak kenal dengan orang yang mengajak dia ke rumah, ke terapi. Dia nggak kenal siapa ini, siapa itu. Ketika waktu sholat masuk, dia diminta sholat, wudhu dengan lemes, dengan tidak bergairah, pergi ke tempat berwudhu. Kemudian ketika sholat baru mau mulai, dia bingung gimana cara sholat. Nah, bayangkan sholat yang dia adalah notabene selama ini secara penampakannya, penampilannya dia seorang yang sangat baik, bahkan dia bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan yang berafiliasi dengan keagamaan tertentu. Lalu kemudian dia nggak kenal sholat, nggak kenal sholat lagi, nggak tahu cara sholat, dan luar biasanya kemudian dengan pendekatan teknik awaken hypnosis namanya, kita menterapi dengan sambil bercerita, sambil ngobrol. Yang terjadi 2 hari yang lalu, ketika dapat report dari orang yang dekat dengan dia, katanya dia sudah kembali normal. Apa yang saya lakukan itu adalah bagaimana kemudian mengingatkan dia kembali ketika ngobrol, mengingatkan dia kembali, mengulang kembali memori dia bersama ayahnya. Dan betapa kemudian ingatan dia tentang ayahnya, ingatan tentang bagaimana ayahnya memperlakukan dia, itu kemudian meringankan beban yang ada di pundaknya, menenangkan pikirannya, bahkan kemudian menjadi energi buat dia untuk bangkit kembali, menjadi energi buat dia untuk semangat lagi. Dan kemudian tiba-tiba semua memorinya muncul lagi, dan ingatannya, semangatnya datang lagi, dan dia kembali normal, kata begitu. Hanya dengan menceritakan tentang ayahnya. Ini satu teknik dalam hipnoterapi yang kita gunakan, namanya awaken hypnosis. Apa yang kita dapat ambil di sini? Ketika orang tua berinteraksi, ketika orang tua bergaul dengan anaknya, ketika terutama ayah ikut terlibat dalam pengasuhan, yang terjadi kemudian terbentuk sosok pribadi yang di mata anak sebagai sosok yang bisa menginspirasi dia, sebagai sosok kemudian yang bisa menjadi energi buat dia. Sementara di kasus lain, seorang ibu juga, ini seorang remaja dewasa ya. Kemudian ada gitu. Dewasa awal. Kemudian ada kasus lain, seorang ibu muda Seorang ibu muda ini juga klien terapi. Dia dengan kasus dia mempunyai kebiasaan tidak baik, itu merokok. Dalam sehari dia bisa merokok 2 bungkus. Dalam sehari dia bisa merokok 2 bungkus. Kemudian dia bingung ini kan, kok bisa saya merokoknya 2 bungkus gitu kan. Bingung sendiri. Dia mau berhenti nggak bisa berhenti gitu kan. Dia tahu secara ekonomi ruginya apa, kemudian secara kesehatan bahayanya apa. Bahkan
dia telat memiliki keturunan, dia pun yakin karena salah satu faktornya karena dia merokok, tapi tetap dia nggak bisa merokok, tidak bisa berhenti merokok. Ketika di terapi, kemudian ada namanya pendekatan namanya regresi, kita bawa dia ke masa lalu, ke masa kecilnya, lalu muncullah satu sosok yang membentuk dia, yang kemudian yang mendorong dia untuk melakukan perilaku yang tidak baik, yaitu merokok itu. Sosok itu adalah ayahnya sendiri. Nah, dua kasus ini ya, bagaimana kemudian si ayah itu ketika kecil dia melakukan menunjukkan suatu menunjukkan ke depan anaknya bagaimana merokok itu sebagai sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan. Nah, gambar itu selalu muncul dalam kepalanya dan itu sulit untuk dia hapus sendiri, sehingga dia butuh datang ke seorang terapis, yaitu ke saya untuk diterapi, lalu kemudian kita perbaiki gambar itu dengan cara hipnoterapi. Artinya apa? Ayah membentuk, yang pertama, kasus pertama, ayah membentuk pribadi yang penuh semangat, penuh daya juang, bahkan kemudian menjadi energi buat dia. Sementara yang kedua, ayah satu fragmen dalam kehidupannya bersama ayahnya itu kemudian membentuk perilaku yang tidak baik kepada seorang anak. Maka keluarga genre, pengasuhan itu bukan hanya sesuatu yang terjadi saat ini, ya, bukan berdampak hanya di momen itu saja. Ketika anak memecahkan gelas, momennya memang memecahkan gelas, tapi respon yang kita berikan, cara kita mendekati anak yang memecahi gelas itu akan berdampak panjang. Apakah kita mengajari anak bertanggung jawab, atau kita mengajari anak menyalah-nyalahkan, blaming, atau mengajari anak untuk benar sendiri? Iya, betul-betul. Peristiwanya anak memecahkan gelas. Respon orang tua bisa kemudian yang salah ini gelas. Siapa yang naruh gelas di sini tadi? Nah nih, kenapa gelasnya sampai jatuh nih? Tuh kan, gara-gara naruh gelas sembarangan, anaknya tetap benar. Yang salah adalah orang yang naruh gelas. Atau kemudian pokoknya anaknya benar. Pokoknya nggak ada salah anaknya. Maka jadilah ini peristiwanya, mungkin anak kemudian jadi tenang. Tapi ingat keluarga genre, peristiwa itu akan terekam. Ketika itu keesokan harinya, di masa depannya, anak melakukan sesuatu misalnya yang tidak baik atau sesuatu yang tidak nyaman, maka dia merasa bukan dia yang salah. Kita lihat misalnya ada orang tabrakan, maka yang sebenarnya salah dia, gitu kan? Tapi kemudian disalahkan orang lain. Nah, atau kemudian respon dari memecahkan gelas tadi bisa jadi kemudian anak yang disalahkan. Itulah kamu nggak hati-hati, dasar anak. Lalu orang tua tanpa sadar memberi label kepada anak. Dasar anak tukang rusak, anak tidak tahu diri, bla 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 dan seterusnya. Ditambah lagi disandarkan dengan sosok tertentu. Dibandingkan gitu ya Pak? Disandarkan ini sama kayak ayahnya nih, tuh kan kayak ayahnya yang suka mecahin, ya, atau disamakan dengan ibunya, tuh kayak bundanya yang suka nggak hati-hati, atau disamakan dengan siapa, omnya. Ayahnya nggak gitu, bundanya nggak gitu, omnya lagi disamakan, tuh sama kayak meteknya, sama makwonya, sama apa ete, wah disamakan. Semakin kuatlah dia memang saya orang yang teledor, saya orang tukang rusak dan seterusnya. Peristiwanya memecahkan gelas. Tapi kalau orang tua kemudian mengenali, kemudian tarik nafas dalam, rileks sebentar, tenang sebentar, lalu mengajak anak berdialog, bahkan sangat boleh jadi ada ketakutan pada diri anak, lalu orang tua menanyakan kecemasan anaknya, lalu mengatakan oke, apa yang terjadi nak, dengarkan dengan tenang, dengarkan dengan baik, lalu kemudian ajarkan anak sesuatu di sini. Ini bisa jadi kamu tadi tidak hati-hati, bisa jadi kamu tadi tidak memperhatikan, bisa jadi bla 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 segala kemungkinannya. Sekarang bereskan bekas pecahan gelasnya, kita rapikan tempat ini lagi. Sekarang kamu hati-hati ya nak ya. Nah, maka keluarga genre dia akan dapat pembelajaran tentang tanggung jawab. Dia akan dapat pembelajaran tentang kehati-hatian. Dia dapat pembelajaran tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi, sesuatu yang tidak nyaman bisa terjadi ketika seseorang itu tidak full attention, tidak memperhatikan penuh akan apa yang dia lakukan. Maka sekali lagi keluarga genre, satu peristiwa kecil di momen yang kita hadapi sekarang bersama anak kita boleh jadi akan berdampak besar di masa akan datang. Dan maka karena itu mari kita melakukan pengasuhan dengan setepat-tepatnya, sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Karena kemudian akan panjang dampaknya, akan banyak urutan-urutan berikutnya. Dan tanpa sadar kemudian satu peristiwa kecil tadi
akan membentuk anak kita, akan menjadikan dia apakah dia sebuah masterpiece, mahakarya kita, atau justru anak kita mohon maaf kemudian menjadi aib bagi keluarga. Dan tidak sedikit kemudian memang ada yang merasakan anaknya sebagai aib. Ketika anaknya lahir sebagai anugerah yang luar biasa. Ketika anaknya besar lalu apa katanya, anak adalah ujian terberat dalam hidup saya. Dan ini keluar dari mulut seorang ibu datang ke saya dan berceritakan tentang kasus anaknya yang mohon maaf di usia remaja ketika itu masih kelas 3 SMA sudah berniat untuk menghabisi nyawa seseorang. Dan sambil menangis dia bercerita, anak adalah ujian terberat dalam hidup saya. Padahal ketika kecil, ketika anak lahir, siapa yang tidak menganggap itu sebagai anugerah terbesar? Tapi ketika pengasuhan kurang tepat dilakukan atau tidak diperhatikan dengan baik, lalu terjadi bahasanya berubah. Jadi dari anugerah menjadi musibah. Nauzubillah. Iya, dan ini ketemu dan luar biasanya kemudian beberapa sesi kita, si anak kemudian menceritakan apa yang terjadi, orang tua kita gali juga ketemu di sana. Pengasuhan lagi, intinya akar masalahnya kemudian di pengasuhan. Maka keluarga genre, pengasuhan adalah bukan hal yang ringan, tapi juga bukan sesuatu yang berat ya. Selama kita mau belajar, yang berat menjadi ringan. Sesuatu yang sulit, yang rumit bisa menjadi sangat mudah, sangat mungkin kita perbaiki. Asal kita mau belajar tentunya, Dila. Benar. Sebegitu pentingnya ya Coach, peran orang tua dan juga orang tua harus mengerti sedini mungkin ya Coach ya, bagaimana pengasuhan yang tepat nih untuk anaknya. Karena pengasuhan ini dampaknya nggak hanya dirasakan hari ini, tapi berkepanjangan sampai anak ini tumbuh dewasa gitu ya Coach ya. Nah Coach, tadi Coach cerita, ini menarik banget nih Coach, cerita pengalaman yang klien Coach yang tentang ayah tadi. Ini kan peran ayahnya jatuhnya ya Coach. Yes. Seberapa penting sih Coach peran ayah dalam pengasuhan anak Coach? Penting banget, nah itu kan penting sekali. Dan keluarga genre ini sesuatu yang entah kenapa ya di kita kayaknya diabaikan, seolah-olah segala sesuatunya tuh udah diserahkan kepada ibunya. Benar. Saya pernah ikut sebuah kajian, bahkan katanya dalam Al-Quran hanya 1 kali komunikasi antara ibu dengan anak. Ya, selebihnya itu ada 16, kalau nggak salah ada 16 ayat komunikasi orang tua dengan anak. 16 itu cuma 3 kali 3 kali komunikasi antara ibu dengan anak. Ya, selebihnya lebih dari 3/4-nya itu adalah komunikasi ayah dengan anak. Komunikasi orang tua dengan anaknya itu lebih banyak komunikasi ayah dengan anaknya kalau di Al-Quran. Ada catatannya, sama nggak ingat ayat surat apa saja. Tapi yang jelas kemudian dari sini kita bisa mendapat gambaran betapa kemudian peran ayah itu sangat dominan sebenarnya. Nah, sayangnya kemudian entah karena budaya kita atau karena memang ada kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di sekitar kita, atau mungkin bahkan mohon maaf ada orang laki-laki atau ayah merasa malu ketika dia ikut mengurusi anaknya, atau gengsi ketika ikut terlibat dalam pengasuhan anak. Padahal sekali lagi sangat penting, sangat berpengaruh. Seperti kasus yang kita ceritakan tadi. Bahkan kemudian kalau kita bertanya kepada apa yang terjadi dengan anak-anak di luar sana yang terlibat tawuran kah, atau terlibat perilaku pergaulan tidak sehat kah, atau mereka-mereka yang jatuh dalam lembah kenistaan, mungkin kriminalitas dan ataupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merusak lainnya, kita akan ketemu sebagian besar mereka kehilangan sosok ayah dalam kehidupan mereka. Sangat boleh jadi ayahnya masih ada, ya. Sangat boleh jadi ayahnya masih ada, tapi adanya ayah hanya sebatas fisik saja. Raganya ada, tapi emosinya nggak ada. Raganya ada, tapi koneksinya nggak ada. HP-nya ada, tapi sinyalnya nggak ada, itu kan. Jaringannya nggak ada, itu kan. Nah, nggak ada paketnya untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan ayahnya. Setiap ada interaksi dengan ayahnya justru yang terjadi kemudian ketidaknyamanan. Ketika berinteraksi dengan ayahnya, kemudian yang muncul adalah peperangan, keributan, cekcok, gitu kan.
Sehingga kemudian anak menjadi tidak nyaman, anak merasa tidak ada ayahnya, secara emosi, secara pikiran, secara hatinya tidak terkoneksi. Maka keluarga genre, sebagai ayah sekarang, mari kita ambil peran kita. Kita sangat kalau mau, coba silakan para ayah yang mendengarkan sekarang, itu ada kenikmatan luar biasa ketika kita dekat dengan anak. Ada kebanggaan, kesenangan, kenyamanan yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa tergantikan lah, boleh dikatakan demikian, gitu kan? Ketika kita dekat dengan anak, ya. Ketika kecil misalnya ayah mulai berkomunikasi dengan anaknya ketika berada dalam rahim, seperti ada kebahagiaan tertentu yang luar biasa. Dan mohon maaf, kami berteman dengan banyak orang dan ini sesuatu yang dirindukan oleh beberapa teman-teman yang belum mendapatkan keturunan, ya, merasakan sensasi bagaimana bisa berkomunikasi dengan anak. Ketika anak lahir, kita memandikan anak kita. Awalnya mungkin ada ketakutan, geli atau cemas itu kan, atau was-was nggak bisa mandikan atau salah mandikan atau jatuh nanti. Tapi ketika bisa mandikannya, dengan bahkan saya sampai mereka mendekati TK masih dimandikan, gitu kan. Nah, dan ada semacam rutinitas tertentu di kamar mandi yang itu menjadi kenangan tersendiri, gitu kan. Ketika mereka udah besar, ketika dikatakan kata tertentu langsung connect dengan memori ketika mereka mandi, gitu kan. Memasang, nah ini seru juga, menggantikan popok menggantikan popok atau pampers, ya. Kalau kami dulu masih pakai popok, walaupun ada kalau jalan masih pakai pampers, kami pakai beduk, bukan kain bedung lah, kain bedung kita gantikan sebagai pampersnya. Buat para ayah yang pernah merasakan kehangatan dipipisin anaknya, dikencingin anaknya, menggendong tahu-tahu hangat, dan itu sesuatu yang awalnya mungkin menjengkelkan setengah, itu kan lagi siap-siap mau kantor, tapi kemudian ketika kita lihat dengan cara pandang yang berbeda, itu suatu kenikmatan luar biasa, hangatnya itu beda. Maka ayah ambil peran ini, rugi, nyesel nanti ya, nggak merasakan ini, dan ini nggak bisa dibeli, nggak bisa tergantikan, ya. Bisa ditukar dengan apa-apa. Udah nggak apa-apa, ya kan. Lagi capek-capeknya kita misalnya keluar dari bekerja, beraktivitas di luar, tiba-tiba pulang disambut dengan panggilan sambil berlari, itu secapek apapun rasanya hilang semua capek itu. Serumit apapun persoalan yang kita hadapi di luar sana, ketika di rumah kita dikejar sama anak, dipanggil dengan ayah, gitu kan, itu udah hilang semua beban itu. Maka nikmati ini, dan kemudian ketika kita bisa melakukannya akan muncul kenikmatan lain yang itu hanya bisa kita alami. Ya, kalaupun diceritakan mungkin sensasinya beda kalau kita mengalaminya sendiri. Nah, ketika kita tidak memainkan peran ini, apa yang terjadi ketika kita pulang dari aktivitas di luar, bekerja, berkarir, berusaha, pulang ke rumah, ini seorang ibu bercerita bagaimana kemudian ketika suaminya datang ke rumah, anaknya menghilang. Kalau tidak masuk kamar, dia akan cepat-cepat keluar dari rumah. Begitu juga ketika ayahnya pulang, anak dengan gembira, begitu ayahnya pergi bekerja, anaknya dengan riang gembira pulang ke rumah. Atau anaknya dengan riang gembira keluar dari kamarnya, seolah-olah sesuatu yang berat sudah lepas dari dirinya di rumah itu. Jangan sampai ini cerita seorang ibu dengan bersedih hati, dia cerita. Ayahnya pulang, dia menghilang. Ya, masuk kamar atau keluar dari rumah, ya. Ketika ayahnya pergi, anaknya keluar kamar atau pulang ke rumah dengan riang gembira, dengan senang. Nah, ini sesuatu yang seperti kita katakan tadi, HP-nya kita punya tapi sinyalnya nggak ada. HP-nya kita pegang tapi koneksi paketnya nggak ada. Tidak ada. Sangat disayangkan sekali. Maka kemungkinan besar akan terjadi penyesalan. Si ibu datang pada waktu itu, kasus ini adalah kemudian si anak ini tidak ada kemajuan di sekolahannya, ya, tidak ada kemajuan di sekolahannya, emosinya tidak stabil, kemudian dia mulai melakukan sesuatu yang tidak baik, kata si ibu.
Apa yang terjadi? Seperti ini kejadiannya. Ayahnya pulang, dia menghilang, dan seterusnya seperti kisah tadi. Maka mungkin seorang ayah merasa ini berat, mungkin seorang ayah merasa ada gengsi, tapi padahal dia bukan berat, tapi justru menghilangkan beban kita, meringankan beban yang ada di pundak kita, membuat kita menjadi ringan. Dia bukannya sesuatu yang gengsi, tapi sesuatu yang nikmatnya tidak terganti sekali lagi. Maka yuk para ayah ambil peran ini, dan buat ayah ibu, para bundanya jangan juga dipaksakan dulu, pelan-pelan. Wah, jangan-jangan habis dengar ini langsung dipaksa. Nih, tuh mandiin tuh, tunggu materinya tuh. Dengerin radio genre itu kan. Ada cerita itu tuh, enak tuh. Mandiin bayinya. Ayahnya belum punya keterampilan memandikan bayi lalu dimandiin. Tuh kan nyemplung anaknya kan, akhirnya ribut juga ya. Susah juga ya. Ya pelan-pelan, gitu. pelan-pelan buat para ibu, pelan-pelan mengajak ayahnya, pelan-pelan bangun identitas ayahnya, identitas ayah yang baru, ayah yang peduli, ayah yang siaga, ayah yang punya kemauan untuk terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya, seperti itu. Menarik banget Coach. Segitu pentingnya nih peran ayah terhadap pengasuhan anak, dan peran ayah itu ternyata dalam kondisi diri anak itu sangat besar gitu ya Coach ya. Yes, betul. Tapi kayaknya kita harus break dulu nih Coach. Baik. Setelah ini kita bakal ada lagi di Keluarga Genre beberapa materi lagi mengenai peran ayah khususnya ya, yang bakal kita bahas nanti terhadap pola pengasuhan anak. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Genre Radio 107,9 FM. Genre Radio 107,9 FM yang muda yang berencana. Keluarga Genre balik lagi nih di Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum ya, masih bersama dengan narasumber kita, ada Coach Hasbi di sini. Dan sebelumnya Dila pengen ngucapin selamat pagi kembali untuk seluruh radio afiliasi kita dimanapun berada. Dan yang pingin bertanya boleh banget di drop questionnya ya di WhatsApp kita di 082285665525 atau lewat Facebook kita di Genre Radio 107,9 FM. Dan boleh melimpir juga nih ke Instagramnya Hasbi Parenting Institute. Nah di sana boleh dicek juga nih ke Genre, karena ada materi yang bakal yang udah kita bahas di sini udah dipost juga ya di sana ya Coach ya. Yes. Nah Coach, melanjutkan yang tadi nih Coach, tentang peran ayah dalam pola pengasuhan anak Coach. Tadi kita udah mengetahui nih, sebegitu pentingnya peran ayah dalam pengasuhan seorang anak gitu Coach. Nah kita perlu tahu juga nih Coach, mungkin di luar sana Keluarga Genre perlu tahu, apa sih Coach yang bentuk-bentuk perhatian dan juga bentuk-bentuk pengasuhan yang seharusnya diberikan oleh ayah kepada anaknya Coach, begitu. Baik, Keluarga Genre, kita pengen punya anak yang hebat, tapi banyak yang belum siap untuk menjadi ayah yang hebat. Padahal anak hebat butuh ayah hebat, kan? Dan apa saja yang bisa dimainkan oleh peran yang dimainkan oleh seorang ayah. Salah satunya peran yang paling penting itu adalah bermain dengan anak. Di samping yang tadi kan menjaga, menyiapkan kebutuhan gizinya, menjadi pelindung, menjadi tameng. Termasuk juga Keluarga Genre yang tidak kita sadari adalah menjaga nama baik anak. Benar. Ada orang tua meminta anaknya, kamu jaga nama baik ayah ya, gitu kan. Sementara ayahnya lupa untuk menjaga nama baik anaknya. Karena itu dalam Islam itu sering digunakan bin siapa, anak dari siapa. Ini tanpa sadar, kemudian tanpa kita sebagai ayah juga harus menjaga nama baik anak. Bayangkan kemudian kalau kita seorang ayah terlibat dalam suatu kegiatan yang tidak baik, lalu terblow up di berita, di media, lalu apa yang terjadi dengan anak-anak? Anak-anak akan menanggung aibnya. Maka bermain dengan anak, melakukan menjadi tameng juga menjaga nama baik anak. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita sebagai seorang ayah menjaga emosi anak, menstabilkan emosi anak. Yang terjadi, dan ini butuh waktu yang panjang mungkin untuk belajar bagaimana kemudian kita menjaga emosi kita. Nah, ketika kita bisa berhasil menjaga emosi kita di depan anak, maka tanpa
secara tidak langsung ya, kita juga melatih anak untuk menjaga emosinya. Dan silakan keluarga genre cek kiri kanan kita, depan belakang, bahkan kemudian lihat anak kita sendiri. Jangan-jangan kemudian emosi mereka adalah itulah yang kita ajarkan selama ini ya. Jadi bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menunjukkan apa yang mereka rasakan, bagaimana mereka mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka menunjukkan apa yang yang ada dalam diri mereka itu, kurang lebih itulah hasil pengajaran kita selama ini. Yang sebagian besarnya kita lakukan, proses pengajaran itu terjadi tanpa disengaja, tanpa disadari. Maka apapun kondisinya saat ini, keluarga genre, belum terlambat kita untuk belajar, belum terlambat untuk memperbaiki. Selama kita mau, sekarang kita mulai dengan kalau saya punya rumus namanya, ini merek satu alat elektronik, mereknya SHRP ya, SHARP ya. Jadi langkahnya apa nih? Kita mau melakukan peran kita mungkin ya. Ini mungkin pertanyaan berikutnya. Peran kita tadi menjaganya sebagai seorang pencari nafkah, memenuhi kebutuhan gizinya, menjadi pelindung, menjadi tameng buat mereka, kemudian mengajak mereka bermain, berkomunikasi, mengontrol emosi mereka. Nah, lalu bagaimana kalau sudah terjadi sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Maka ada langkah sharp ya, sharpnya tajam. Ini tajam karena memang kemudian bisa sangat mungkin kita akan terluka ya, karena sharp ya. Pertama sadari apa yang terjadi saat ini. Kita lihat anak kita, oh kenapa anak saya begini, anak saya yang kecil begini, yang mulai remaja begitu, yang menginjak masuk ke masa dewasa awal begitu juga. Ada sesuatu nih, ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Sadari. S pertama. Kemudian ada H. Jangan-jangan kita lupa menghargai mereka. Nah, jangan-jangan mata kita dipenuhi dengan sesuatu yang tidak baik dari anak kita. Maka pelan-pelan buka mata kita lebar-lebar. Kita lihat lagi, ada tidak sesuatu yang positif yang dilakukan anak kita. Maka hargai itu. Sekecil apapun itu. Dari 24 jam mereka kita lalui bersama anak, pasti ada sesuatu yang baik yang dia lakukan. Yang terjadi selama ini kita orangnya lebay gitu kan, dan terutama sesuatu yang tidak baik dengan anak cepat kita responnya. Itu kan anak saya ini memangnya yang sesuatu yang tidak positif ya. Maka coba lihat apa yang bisa kita hargai dari perilaku anak kita. Pasti ada. Silakan keluarga gini cek ya. Setelah hargai, pelan-pelan kita, nah ini yang pedis ya. Berdarah-darah, akui, sadari, hargai, akui. Kita akui ada sesuatu yang tidak benar yang pernah kita lakukan di masa lalu. Akui saja bahwasanya ini semua berawal dari kita orang tua. Bisa jadi ketidakharmonisan kita dengan pasangan, bisa jadi karena ilmu kita yang terbatas, atau bisa jadi memang kita hanya fokus kepada karir, kita hanya fokus kepada bisnis usaha kita hanya berfokus kepada yang lain. Kita lupa kepada anak. Akui saja, akui. Dan akui juga bahwasanya ada peran kita di sana. Oh enggak ada, saya sudah full, saya sudah ini yang salah lingkungan. Nah, tetap aja akui. Kita yang mengajak anak kita tinggal di lingkungan itu. Tetap aja kan, oh saya nggak ada, saya sudah kasih contoh, saya sudah ajarkan, saya bla bla bla, tapi lingkungan ini memang gimana ya, gitu kan? Ya tetap saja kemudian kitalah orang tua yang memilihkan lingkungan itu, gitu kan? Kan sebenarnya ada pilihan, kita bisa mencari lingkungan yang lain, gitu kan? Wah, saya tinggalnya di sini, ya wajar aja kan anak saya, sekuat apapun saya mendidik anak saya, tetap aja lingkungannya yang berpengaruh. Ya kita ada pilihan keluarga genre untuk mencari lingkungan baru. Kita ada pilihan juga untuk menciptakan lingkungan tersebut jadi lebih baik juga, gitu kan? Nah, setelah sadari, hargai, akui semuanya tadi, kemudian ada R, refleksi diri kita, apa yang kurang, apa yang bisa kita perbaiki. Lalu kemudian sampai kita ada P, pelajari dan perbaiki. Jadi langkah sharp, langkah tajam yang sangat boleh jadi akan melukai sebagian kita. Ya berdarah-darah pengakuan itu, terutama di bagian pengakuan tadi, berdarah-darah nanti. Berdarah maksudnya, aduh salah ya, aku pernah melakukan ini ya, aku pernah berbuat itu ya. Maka memainkan peran
kita awali dengan langkah-langkah tadi, langkah sharp tadi. Peran kita banyak sekali ayah yang bisa kita lakukan, dan semuanya sekali lagi bukan sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang nikmat sekali. Benar-benar nikmat. Nikmatnya bukan nikmatnya sudah pakai banget. Enak sekali, benar. Ketika kita tahu ilmunya, ketika kita sadari apa manfaatnya. Manfaatnya kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan anak-anak yang baik. Manfaatnya bagaimana kemudian kita dapatkan anak-anak yang cerdas. Manfaatnya kemudian kita mendapatkan anak-anak yang kemudian sehat secara fisik, sehat secara mental juga. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat itu butuh kehadiran orang tua, tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara raga, tapi juga secara emosi, tapi juga secara pikiran, ide-idenya juga, berbagi cerita, berbagi ide juga dengan anak, hadir juga secara rencana masa depan. Nah, di masa depannya juga hadir anak-anak kita sebagai orang tua hadir di sana. Kembali ke klien tadi, apa yang saya lakukan, mungkin ini juga menjadi sebuah gambaran betapa orang tua, peran ayah tadi kemudian membuat dia semangatnya bangkit lagi. Dia bercerita di sesi pertama, dia bercerita tentang ayahnya. Adiknya juga saya tanyain tentang seperti apa sosok ayahnya. Karena mohon maaf, klien ini luar biasa. Memang ayahnya seorang yang luar biasa. Ayahnya istrinya 4, dan keempat-empatnya itu orang cacat. Nah, ada yang hilang ingatan, boleh dikatakan gila. Ada salah seorang istrinya itu kemudian lumpuh. Ada lagi istri yang lainnya itu buta. Ada lagi satu lagi istrinya itu, dan ini luar biasanya si sosok ayah tadi, ya. Orang yang sangat peduli dengan orang-orang yang terabaikan. Dia ngurusin orang-orang itu. Nah, supaya dia nyaman mengurusi orang-orang itu, dinikahilah. Orang gila, orang lumpuh, orang buta, sama satu lagi cacat pokoknya. Maka kemudian berdampak kepada si anak. Anak ini luar biasa hebat juga, si klien ini ya. Dia kuliah di sebuah perguruan tinggi sampai tamat di sebuah perguruan tinggi ternama di kota Padang ini. Nah, pada suatu kondisi dia kemudian merasa tidak kuat si klien ini, dan semuanya ngeblank. Dia berhadapan dengan ibunya yang tidak sehat secara orang gila lah. Maka itu saya nggak berdaya. Nah, kemudian saya ceritakan, ayah kamu adalah begini. Coba ingat ketika kamu begini. Dia cerita, sebelumnya saya gali tentang seperti apa sosok ayahnya. Ayahnya yang rajin ibadah, ayahnya yang punya murid-murid yang banyak, ayahnya yang menjaga dia dari kecil. Ketika itu dia ceritakan waktu kecil di kampungnya itu belum ada orang pakai jilbab segala macam. Bagaimana ayahnya di tengah ke kampung, di tengah lingkungan yang seperti itu sudah meminta dia, kalau pingin sekolah kamu harus tutup aurat. Lalu kita ceritakan itu bagaimana ayah orang yang baik, pasti dia mendoakan yang baik buat kamu. Kalau seandainya ayah kamu pasti masih hidup sekarang, pasti dia mendoakan kamu sekarang. Artinya apa? Saya ingin si klien ini di saat dia lemah, dia kembali merasakan sensasi betapa doa-doa ayahnya hadir buat dia. Dan itu kemudian yang membangkitkan semangat dia, kemudian itu yang meringankan beban yang dia tanggung saat ini di dalam pikirannya. Maka kehadiran ayah itu meringankan beban si klien ini. Kehadiran, saya ingatkan ya, doa-doa ayah kamu pasti ada pada diri kamu saat ini. Maka itu kemudian ringan, dia nyaman, maka kemudian ada pesan ayahnya juga. Dia ingat sekali pesan ayahnya. Ada 3 pesan ayah yang sampai sekarang saya ingat. Ketika diingatkan tentang pesan ayah itu, maka dia bangkit semangatnya. Dia kembali seperti sebelumnya, bahkan kemudian dia nyaman menghadapi masa depannya. Maka para ayah, coba lihat, coba ingat-ingat pesan-pesan apa yang kita pernah tanamkan kepada anak kita, baik secara sadar ataupun tanpa sengaja. Baik itu ketika kita sedang happy, bahagia, gembira, atau ketika kita dalam emosi yang tidak kita terkontrol. Ketika kita marah, maka sangat hati-hati ketika kita mengungkapkan emosi kita.
Nah, karena itu kemudian bisa tertanam dalam pikiran anak dan suatu ketika bisa berubah menjadi perilaku yang tidak baik. Anak abai terhadap dirinya, anak abai terhadap keamanannya, anak abai bahkan terhadap masa depannya ketika kita menanamkan sesuatu yang tidak pas. Orang seperti kamu ini, misalnya kan, mana mungkin. Nah, itu kan kata-kata yang kita labelkan, kita tempelkan, kita capkan kepada anak kita yang suatu ketika anak kemudian mengiyakan, membenarkan, dan lalu dia tidak punya pilihan lain, seperti tidak punya pilihan lain. Memang benarlah kata ayahku, aku ini anak yang tidak berguna. Memang benarlah anak kata ayahku, anakku ini orangnya cumanya bisa merusak. Memang benarlah kata ayahku, aku ini cuman hanya membawa nama buruk saja. Dan seterusnya, listnya akan panjang. Maka sekali lagi para ayah, yuk kita mainkan peran kita lakukan peran kita sebagai, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tidak hanya sebagai knight in shining armor, ya, seorang perwira dengan pelindungnya yang bercahaya, tapi kita juga adalah seorang teman buat anak kita adalah seorang guru buat anak kita adalah seorang pelatih buat anak-anak kita. Ketika kita bisa memainkan peran itu, ketika kita mau belajar, ketika kemudian kita pelan-pelan memperbaiki, maka suatu ketika ini saya ingat film India nih, zaman dulu film India. Kata ayahnya kepada anaknya, saya tidak bangga ketika kamu mengatakan inilah ayah saya. Ya, saya tidak bangga kamu katakan itu. Tapi ayah akan bangga ketika kamu ayah bangga ketika saya mengatakan inilah anak saya. Kan? Kebanggaan ayah ketika mengatakan inilah anak saya, itu anak saya, itu anak saya. Jadi lukisannya itu sebuah mahakarya dan si ayah, orang tua bangga, itulah anak saya. Kalau itu bapak saya, itu saya nggak bangga, kata si ayah. Ini film India. Zaman dulu ya, zaman masih TPI. Udah berubah sekarang Coach. Dulu banget. Maka keluarga genre jadikan anak kita mahakarya kita dan ya kita bangga dengan dia. Maka syaratnya juga mungkin pernahkah kita membuat ayah kita bangga juga? Nah, sekarang kita refleksi diri. Kalau boleh kita setuju dengan buah tidak jauh dari pokoknya, dari pohonnya. Maka sekarang kalau kita sebagai ayah kepada anak kita, tapi juga kita adalah seorang anak kepada ayah kita, sudahkah kita bisa membuat bangga ayah kita, orang tua kita? Nah, maka itu juga pertanyaan panjangnya. Sudahkah kita menjadi anak yang bisa membuat bangga ayah kita? Satu lagi, Dila, dalam pengasuhan ini juga kalau kita kaitkan di kita di Sumatera Barat, ada satu, karena kita mayoritasnya adalah Islam, ada satu pengasuhan yang sesuatu yang menghambat kita dalam pengasuhan, baik ayah ataupun bundanya kepada anak. Itu ketika mereka menggunakan ayat secara tidak tepat, kan? Ada satu ayat di Al-Quran, kalau tidak salah surat bagaimana, lupa nama suratnya. Di ayat itu dikatakan fala taqullahuma uffin, ya. Lupa ayatnya, lupa suratnya, surat berapa, ayat berapa. Intinya orang tua sering memanfaatkan ayat ini. Ketika anak berkata keras kepada ayahnya atau selalu kepada bundanya, lalu apa kata ayahnya? Jangan berkata kepada ayah, nak, gitu kan. Padahal anaknya kecil. Ya, jangan membantah ayah, nak, jangan membantah mama, nak, jangan membantah bunda, nak, ya. Oke, nggak boleh kamu membantah bunda. Padahal anaknya masih TK, masih SD, masih kecil. Dan ini ayatnya benar. Sekali lagi, keluarga genre, ayatnya benar, tidak salah, tapi penggunaannya tidak tepat. Ayat itu adalah ayat kepada seorang anak yang sudah dewasa ketika berbicara kepada ayahnya yang sudah sepuh, ya. Ketika salah satu atau kedua dari orang tuamu di bawah pengasuhan kamu, maka janganlah fala taqullahuma uffin. Jadi kalau anak kita masih kecil, dia membantah kita, maka koreksinya kita,
sebagai orang tua. Tapi ketika kita sudah dewasa berhadapan dengan orang tua kita, maka kita tidak boleh membantah orang tua kita. Tapi kalau anak kita masih kecil, maka sangat mungkin dia membantah kita, sangat mungkin dia melawan kita, sangat mungkin dia mempertentangkan ide kita, karena dia punya cara pandang yang berbeda. Dia mungkin akses internetnya lebih cepat, googlingnya lebih kenceng, atau dia punya jaringan-jaringan yang lebih luas ketimbang kita. Maka sangat boleh jadi dia membantah kita, dan itu wajar, ya. Jangan kemudian kita mematikan bantahan mereka. Oh gitu nak ya, coba terangkan kepada ayah, coba terangkan kepada bunda. Ketika kita melakukan sesuatu, apa ya nih, apa bunda nih, gitu kan. Lo orang tua kan gunakan ayat tadi, jangan berkata nak, kan nggak boleh bantah ayah nak. Padahal ayat itu sekali lagi keluarga genre buat kita sebagai anak kepada orang tua kita yang sudah sepuh. Ayat itu jangan gunakan itu kepada anak kita, terutama kalau kita tahu diri, misalnya kita kudet gitu kan, kurang update gitu kan, kita sebagai ayah yang kurang update, atau anak kita membantah kita, sangat boleh jadi dia lebih banyak tahu. Kalaupun kita ingin mengajarkan dia, nak besok kalau kasih tahu ayah pelan-pelan nak ya, kasih tahu aja nak, linknya mana ataunya webnya mana, atau bukunya apa, atau alasan kamu apa nak ketika kamu tidak mau ikut kata ayah, gitu kan. Dengarkan anak kita dan jangan cepat-cepat langsung bantah, apalagi dihantam dia dengan ayat tadi. Ayat tadi benar, tidak ada keraguan di sana, tapi penggunaan kita yang kurang tepat. Ya, ini selalu saya pesankan ketika dalam pengasuhan, ayat yang sering digunakan orang tua ayat ini, ya kan. Bahkan juga mohon maaf teman-teman pendidik, guru-guru, ya kan. Siswanya nggak boleh bantah, padahal siswanya boleh jadi wawasannya jauh lebih luas daripada, boleh jadi ya, karena kecepatan akses mereka, jaringan pertemanan mereka, ataupun buku-buku mereka yang jauh lebih banyak ketimbang guru-gurunya atau pendidiknya. Ini catatan penting ini, Dila. Keluarga genre dalam pengasuhan, sekali lagi ketika kita menggunakan landasan-landasan tertentu, coba cek lagi sudah benar belum kita menggunakan landasan tersebut. Nah, seperti itu. Oke, Coach, ini ada pertanyaan nih, Coach, dari salah satu pendengar kita, Coach. Baik. Pertanyaannya itu dari Pak Asman di Bukit Tinggi. Jadi dia bertanya, Coach, jika seorang anak mengetahui ada sesuatu yang buruk ditemuinya pada diri ayahnya, dan sehingga anaknya ini jadi kehilangan kepercayaan dan respect kepada ayahnya nih, Coach. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih, Coach, mengembalikan kepercayaan anak dan juga rasa hormat anak kepada dirinya kembali. Bagaimana itu, Coach? Luar biasa. Apa tadi? Pak Asman di Pak Bukit Asman, Tinggi. ini Pak Asman sudah di level mengakui nih ya. Mungkin ya bisa jadi kasusnya beliau sendiri, atau beliau melihat kasus orang lain, temennya ya. Tapi luar biasa ini kemauan kita untuk mengakui apa sesuatu yang terjadi. Saya pernah memberi contoh yang tidak baik kepada anak saya sehingga anak saya kehilangan respect. Ini luar biasa pengakuan ini. Dan kita sebagai seorang terapis, modal awal kita adalah pengakuan. Ya, kalau sudah mengakui itu udah setengah dari penyembuhan, udah setengah dari jalan keluar. Kan ketika sudah mengakui, kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, tinggal sekarang kita mencari momen menceritakan kepada anak, ya. Nak, kemarin itu ayah memang khilaf. Nak, kemarin itu memang ayah memang salah. Akui di depan anak kita, ceritakan dengan cara dengan momen yang pas. Temui, bisa jadi kapan terbaik ngomong dengan anak. Temui, cari tahu kapan momennya, dengan cara apa. Apakah dengan cara jalan berdua, jalan-jalan atau pergi makan berdua, atau memang ketika selesai ibadah bersama, atau kapan. Pokoknya kita mencari momen yang pas. Lalu akui saja dan benar-benar, nak, itu kesalahan ayah dan ayah ingin memperbaiki diri. Nah, ayah sekarang sudah belajar, ayah sekarang sedang belajar, dan seterusnya. Kira-kira mau enggak kamu maafkan ayah, nak? Kira-kira bagaimana cara kamu bisa maafkan ayah, nak? Nah, keluarga genre ini satu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah setelah mengakui, atau kalau kita masih gengsinya belum belum bisa diajak bernegosiasi, gengsi kan ngakuin itu, maka
yang bisa kita lakukan adalah mendoakan anak kita, berdoa. Dan ingat keluarga genre ada namanya istilahnya tuh bond itu ikatan kita dengan anak itu sekali lagi melampaui teritori peta wilayah yang ada daerah. Kita di Bukit Tinggi, anak kita di Padang misalnya. Kita di Bukit Tinggi, anak kita di Damasraya misalnya. Kita di Bukit Tinggi, anak kita di Payakumbuh, di Pasamankah, di pesisir selatankah saat ini. Maka kita sebagai orang tua dengan anak itu ikatannya kuat sekali, dan itu mengalahkan provider telekomunikasi apapun ya. Sinyal kita begitu kuatnya kalau kita mau membangunnya ya. Maka bond tadi, ikatan dengan anak tadi, manfaatkan itu. Ketika malam kita tahajud, ketika selesai sholat kita, selesai kita berzikir, ketika selesai kita bersolat, benar-benar bangun koneksi kita dengan Tuhan, dengan Allah. Lalu dalam doa-doa kita katakan kepada anak kita, akuilah itu, ya Allah aku pernah berbuat salah dan anakku menyaksikannya. Ya Allah aku pernah berbuat salah dan anakku menjadi penghambat bagiku bisa berhubungan dengan anakku. Ya Allah aku pernah melakukan sesuatu yang tidak baik dan itu menjadi benteng tebal antara aku dengan anakku. Maka ya Allah, hapuskan benteng itu, hancurkan benteng itu, bangun kembali jembatan antara aku dengan anakku. Nah, dan bisikan-bisikan kita dan doa-doa kita terhadap anak kita itu adalah sesuatu yang cepat dikabulkan. Dan ini bukan kata saya, tapi ini kata Nabi kita. Doa anak kepada orang tuanya. Demikian juga doa orang tua kepada anaknya. Kalau pengen satu cerita, satu kasus, bagaimana seorang teman, saya punya teman, dia seorang pengedar narkoba, bukan pengguna lagi, tapi bandar besarnya narkoba. Bahkan ketika dia di masa kuliah dia bandar narkoba. Kemudian dia lanjut S2 di Inggris. Lalu dia berkarir di Qatar, di Timur Tengah. Sambil di Qatar pun dia tetap masih dia bukan sebagai bandar lagi, tapi sebagai pengguna. Tetap pengguna. Kalau party itu 20 juta itu satu malam biasa itu katanya kan. Tiba-tiba dia pengen umroh, pengen haji. Ya, istrinya pun sampai bingung. Ini kok tiba-tiba pengen haji. Saya tanya, jangan-jangan dari mana tiba-tiba itu? Itu kan. Saya katakan jangan-jangan itu doa ayah kamu, itu doa orang tua kamu. Doa kebaikan-kebaikan mereka sudah menjebol langit, lalu kemudian tercurahkan apa yang nggak mungkin, itu kan kun fayakunnya Allah, apa yang nggak mungkin. Kamu pengedar narkoba, kamu pengguna narkoba, dengan doa kun fayakunnya Allah, tiba-tiba kamu jadi pengen ibadah dengan baik lagi. Dan sekarang dia menjadi seorang pelatih besar di Indonesia sebagai seorang coach, dan coachnya adalah coach hijrah. Wow. Dan itu sudah internasional, kelasnya ada, dia buka kelas di Australia, dia buka kelas di luar negeri banyak. Nah, saya katakan jangan-jangan doa orang tua. Nah, maka buat Pak Asman di Bukit Tinggi, gunakan link ini, gunakan tombol kita dengan selesai ibadah kita, selesai kita sholat, selesai kita di tengah malam kita, dan yakinlah jebol, dinding itu akan jebol, akan terbangun sebuah jembatan baru, jembatan hati kita dengan anak. Apalagi kalau dia dekat kita, apalagi kalau dia masih kanak-kanak misalnya kan, sambil ketika dia tidur usap kepalanya, kita cerita, bisa langsung kita ucapkan, bisa dalam hati saja sambil mengusap kepalanya, maafkan ayah, maafkan bunda, kalau bundanya juga merasakan pernah melakukan sesuatu yang tidak baik juga. Sekarang bangun, ayah sekarang sedang belajar nak, bunda sekarang sudah sadar nak, maka kita sekarang ke depannya kita jauh lebih baik lagi ya nak ya. Ucapkan terus doa. Dalam doa kita, ketika kita mengusap kepala mereka, ketika kita memeluk mereka, ketika kita bermain dengan mereka, ketika berada di sekitar mereka, ataupun ketika kita jauh dari mereka. Maka insya Allah Pak Asman, iya. Pak Asman insya Allah kedepannya jauh lebih baik lagi. Iya. Dan tiba-tiba muncul respectnya. Seperti teman saya tadi, tiba-tiba dia pengen naik haji dari Qatar. Dia cerita, ketika saya di Qatar, saya pernah bawa dia ke Padang untuk bercerita di napi, ketika kita membina napi narkoba di lapas ya. Saya bawa dia
dan dia gunakan bahasa-bahasa istilah-istilah yang hanya mereka yang tahu. Dan dia ceritakan itu, tiba-tiba dia pengen berubah. Semuanya kemungkinan besar dari doa orang tua, seperti itu. Doa orang tua dan juga ya pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang sangat luar biasa. Nah coach, terakhir nih coach, karena waktu yang membatasi ya coach. Wow. Aduh, kita cuma ambil satu pertanyaan nih Korgi Genre, dan terakhir nih coach tentang ayah. Ini sekaligus closing statementnya dari coach. Apa sih coach? Bagaimana menurut coach ayah yang hebat itu? Wow, jangan lagu Ebit ya. Oh iya, tentang ayah ya. Tentang ayah ada lagu Ebit ya. Baik keluarga Genre, ayah yang hebat adalah ayah yang bisa disematkan di belakang nama anaknya. Dila binti ayahnya kan. Ayah Sabri, halo ya. Maka yang perlu diingat, di belakang nama anak kita ada nama kita ya. Bagaimanapun, nah ketika kita menyadari itu menjadi awal kemudian kita pengen anak kita bangga kita adalah ayahnya. Dia merasa tidak rugi dilahirkan dari ayah yang seperti kita. Demikian juga ibu. Ingat, bagaimanapun dia lahir dari rahim ibu. Nah, ketika ibu bisa menjaga, maka dia akan bangga, aku anaknya siapa. Maka ini menjadi awal, menjadi sesuatu yang sangat mendasar, fundament bagi kita untuk kemudian pelan-pelan kita bagaimana kemudian dia membuat anak saya bangga dengan nama saya melekat di belakang nama dia. Bagaimana ya kemudian anak saya bisa bangga bahwasanya dia kemudian besar lalu menjaga nama baik kita juga. Ketika kita bisa menjaga nama baik dia, nanti besarnya dia pun akan menjaga nama baik kita. Maka keluarga ayah yang hebat, ibu yang hebat adalah bagaimana dia bisa menjaga nama anaknya untuk kemudian dia juga bisa membawa anaknya bangga dengan nama ayah bundanya. Mungkin itu Dila. Oke coach, terima kasih banyak coach. Dan ayah yang hebat adalah anak yang bangga menggunakan nama ayahnya di belakangnya. Salah satu quotes nih bisa Korgi Genre gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari kalau bisa tempel di kamar ya coach. Terima kasih banyak coach, dan terima kasih Korgi Genre yang sudah berpartisipasi di dalam Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum kali ini. Terima kasih yang udah bertanya, dan mohon maaf nih kalau misalnya Korgi Genre punya pertanyaan tapi nggak bisa kita jawab karena keterbatasan waktu juga ya Korgi Genre. Insya Allah minggu depan itu atau 2 minggu lagi bakal ada Coach Hasbi lagi. Atau Korgi Genre kalau punya pertanyaan boleh banget nih drop questionnya di Instagram Hasbi Parenting Institute ya, Coach ya. Dan juga ada YouTube-nya nih Korgi Genre, boleh di sana taruh pertanyaan atau nanya-nanya seputar parenting boleh juga. Atau langsung kunjungi aja Coach Hasbi ke rumah ya, sekalian bawa parcel kalau bisa. Oke, Korgi Genre, setelah ini masih barengan sama Dila di program Kecintaan Anda. Dan sebelumnya Dila pengen ngucapin terima kasih untuk seluruh radio afiliasi kita yang udah mendengarkan juga di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. Jangan lupa Korgi Genre untuk terus stay tune di Genre Radio 107,9 FM dan saksikan terus, dengarkan terus informasi dari kita. Untuk itu Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum kita tutup, dan sampai jumpa lagi Coach Hasbi di lain waktu.